Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang beribadah di rumah. Ya. Kemudian yang juga selamat hari Minggu kepada Orang tua kita yang menemani adik-adik dalam melakukan ibadah pada pagi hari ini. Ya kita masih ibadah di rumah, ya. Masih beribadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan tidak membuat patah semangat ya Bang. Ya, mudah-mudahan walaupun kita di rumah, adik-adik tidak boleh malas, tetap harus ibadah ya, karena kan kita ibadahnya cuma 1 kali seminggu ya Kak. Iya. Nah, Kak Desi sedih nih Bang. Kenapa kakaknya sih? Iya, karena di grup sekolah minggu WA hanya kelas kecil dan kelas sedang yang euforianya menggebu-gebu untuk ibadah. Iya juga ya, kami juga melihat bahwa padahal anak kelas sedang banyak ya Kak ya, udah pandai-pandai pula menggunakan Iya, sosial kelas media. besar. Anak kelas besar padahal udah punya handphone sendiri Iya. masing-masing, tapi kurang. Iya. Mudah-mudahan ya setelah kakak sapa semuanya lebih semangat lagi ya, karena challenge kita menarik. Iya, sangat Iya. menarik sekali. Hari ini challenge kita sangat menarik. Jadi diharapkan kelas besar lebih meningkat. Iya. Lebih meningkat untuk melakukan challenge yang di rumah. Ya, oke, jadi hari ini tanggal 26 Juli 2020 kita kembali beribadah di rumah. Ya, nah kita mau buka nih ibadah kita dengan lagu yang Semangat. happy, dengan lagu yang semangat supaya adik-adik semua nggak ngantuk ya. Nah, kita kembali kita bernyanyi untuk membakar semangat adik-adik semua yang ada di rumah. Lagu yang happy, ya Bang. Iya. Judulnya Happy Ya. Kita nyanyikan. Kita bernyanyi Happy Ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi nyanyi yang lebih semangat. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya Bang ya, kurang semangat. Happy ya, lebih semangat lagi ya adik-adik di rumah. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, sebelum kita berdoa, kita kembali lagi bernyanyi nih. Iya. Kita kembali bernyanyi yang berjudul apa Bang? Memasuki gerbangnya. Iya, kita nyanyi lagu memasuki gerbangnya. Kita nyanyikan. Kita bernyanyi memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kau tahu hari ini Tuhan, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Saya kirakan itu. Diangkatku. Ku bersuka sebab Dia diangkatku. Ku bersuka sebab Dia diangkatku. Kembali kita menyanyi memasuki gerbangnya ya. Adik-adik harus lebih semangat lagi. Kita nyanyikan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kau tahu hari ini hanya Tuhan, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Ya diangkatku, ya diangkatku, oh ya diangkatku.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang termulia, kami akan melakukan ibadah kami Tuhan, walaupun di rumah ya Bapa, kiranya tidak menyurutkan semangat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta tolong Tuhan, turunkan Roh Kudus ke tengah-tengah kehidupan kami Tuhan Yesus, terkhusus anak-anak kami, terkhusus kelas besar, kelas sedang dan kelas kecil Bapak, agar mereka semangat Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu walaupun beribadah di rumah. Meskipun kami beribadah di rumah Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami, apapun kegiatan mereka Tuhan, apapun kondisi mereka ya Bapa, Kau pulihkan mereka dalam keadaan sakit, Kau berikan penyemangat Tuhan walaupun mereka dalam keadaan yang benar-benar banyak pergumulan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang sedang ada di samping kami Tuhan, dan juga dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan Kau limpahkan rezeki, Kau berikan umur yang panjang kepada mereka berdua ya Tuhan, kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, termulialah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, nah jadi kita kembali lagi bernyanyi ya Bang ya. Kita kembali lagu Yesus Terang Dunia. Lagu itu pernah dibuat gerak tari. Oh pernah. Iya. Untuk kelas sedang sama kelas besar, pasti gerak dan tarinya pasti ingat ya. Kalau boleh gerak aja di rumah ya. Itu lagu Waris Amerika ya. Iya. Rasanya apa pas gitu? Kayaknya pas kali. Ya. Ayo kita kembali nyanyikan ya Dik ya. Adik-adik di rumah lebih semangat ya daripada kakaknya. Kita bernyanyi lagu Yesus Terang Dunia. Kita bernyanyi Yesus Terang Dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus, Kau terima di hatimu, dan hidupku jadikan bercahaya. Jadikan terang Tuhanku yang sinarnya terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan terang Tuhanku yang sinarnya terus menyala, ku ciptakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Lebih semangat ya, kita nyanyi sekali lagi. Pakai gerakan kalau bisa kita semuanya di rumah. Yang lebih semangat ya. Kita bernyanyi Yesus Terang Dunia. Yesus Terang Dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus telah terima di hatimu, dan hidupku jadikan bercahaya. Jadikan ku tetap Tuhanku yang sinarnya tak terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya tak terus menyala, ku ciptakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang-Mu, jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya tak terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya terus menyala, ku ciptakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Sekali lagi, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Oke, semangat ya Bang ya. Ya, semangat. Iya, peringatan. Nah, jadi Yesus Terang Dunia udah kita nyanyikan. Kami akan kembali pada aktivitas kita yang
lagu ya Bang ya. Iya, mudah-mudahan dari kalian semua gak lupa juga sama guru-gurunya Iya, ya. tahu siapa yang bikinnya kan, makanya Bang Ahok Kak Desi. Benar, ya untuk tambah cantik dan tambah ganteng ya Bang. Ya, next kita kembali bernyanyi ya. Aku senang jadi anak Tuhan Bang. Ya, kita sebelum ayat hafalan sama kita nih ya Kak. Iya, nah jadi ini lagu lama ya. Lagu lama, tapi kita Nyanyikan kembali ya, oke. Kita bernyanyi ya lagu buat Tuhan yang berjudul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita nyanyikan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Boleh bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi kita nyanyikan. Yang senang jadi anak Tuhan kita angkat tangannya ya. Adik-adik semua sambil bernyanyi lebih semangat di rumah. Kita nyanyi kembali. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, senang jadi anak Tuhan tapi nggak boleh bohong. Ya, jadi kayaknya tuh ada titahnya kan Bang? Iya, itu ada tertulis atau ada di dalam kitab yang ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang Tentang sesama. sesama. Bisa kita ucapkan sama-sama nggak Bang ya? Boleh Kak, boleh. Ayo Kak. Cukup kita ke-9 aja ya? Ya, untuk hari ini kita buat kita ke-9 aja, karena tema kita sesuai dengan tema ya. Boleh. Nah, ya, kita baca bersama-sama ya Kak. Ya. Kita ke-9. Kita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bersaksi dusta artinya berbohong ya. Berbohong demi kebaikan boleh nggak Bang? Yang namanya bohong nggak boleh bohong. Iya. Pokoknya segala bentuk kebohongan itu adalah dosa, dan Tuhan tidak suka melihat anak-anaknya bohong. Iya. Walaupun Demi kebaikan. demi kebaikan. Mari kita bicarakan sejujurnya. Mari kita berterus terang. Jadilah diri sendiri, bicara apa adanya. Jangan bicara tidak sesuai dengan fakta, karena itu adalah dosa. Iya, udah tercatat di kitab ya Iya Bang. dong. Artinya dilarang sama Tuhan. Jadi lebih bagus kita mengucapkan kejujuran Iya. walaupun sakit. Iya, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, dan Dia sangat suka sekali melihat anak seorang ibu yang sangat jujur. Iya, Kan begitu. Tapi kalau si iblis itu suka kali melihat anak-anak yang bohong. Iya, contoh. Ya, kalau dibilang mamanya, si Anu, itu lihat apanya video ibadah Sekolah minggu. Iya mak, aku ini lagi lihat. Apanya main game? Waduh. Main Mobile Legends, main PUBG. Apalagi kelas besar nih, kelas besar udah tahu pastinya ya kan. Maka sedih ya, sebagai guru sedang. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Iya. Mulai hari ini dan kedepannya kita lomba anak kelas kecil dari Iya. sedang ya, biar lebih semangat. Berkompetisi untuk yang terbaik untuk Tuhan. Benar ya. Nah, kemudian ada Ayat hafalan. ada ayat hafalan yang terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-11. Lukas itu terambil dari perjanjian
perjanjian lama atau perjanjian baru ya Bang ya? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Nggak mungkin dicari di perjanjian lama. Nggak dapat Ya, ya nggak Bang? dapat. Iya. Dan Injil Lukas ini adalah hampir sama ayat yang tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Iya. Ini adalah Injil yang menceritakan bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus sebagai Mesias. Iya, yuk, mari kita sama-sama bacakan ya Bang ya. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-11. Hanya satu ayat Bang. Iya. Ayo kita bacakan. Aku bacakan boleh ya? Isi ikutin. Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. ia akan ditinggikan. Ini naik turun ya Kak ya. Iya. Kalau kita sering merendahkan orang, kita pun pasti akan direndahkan orang. Direndahkan, benar. Iya. Kalau kita Meninggi. memuji atau meninggikan orang, kita pun pasti akan ditinggikan atau dipuji orang. Iya benar. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke Iya. tindakan kita ya. Makanya seperti di kita tadi, kalau kita merendahkan orang itu termasuk berbohong, karena kan adik-adik itu kan Kak dikasih tubuh yang sempurna nih sama Tuhan. Iya. Terus kita merendahkan dia, berarti kan kita membohongi kesempurnaan Tuhan itu. Jadi nggak boleh. Sama-sama ciptaan Tuhan, Iya. semuanya sempurna. Iya sempurna, Sama, satu. tidak ada yang kekurangan. Iya. Kalau mungkin ada orang yang tertentu berkekurangan, tapi Tuhan pasti mencukupkan yang terbaik. Iya benar. Pasti ada satu kelebihan. Iya betul Kak. Iya. Nah jadi buat adik-adik semua ya, diingatkan kembali. Ini adalah challenge. Challenge-nya. Satu challenge ya. Kita ada 2 challenge ya. Dua. Satu yang udah kita ucapkan. Ayat hafalan itu selalu sebagai challenge setiap minggunya ya. Tetap diucapkan di rumah, kemudian di video ini dikirim ke Rusia. biar dimasukin ke grup ya. Nah buat adik-adik kelas besar yuk kita sama-sama ya, sama-sama memberikan yang terbaik ya. Kakak sedih sekali. Ya, jangan sedih lagi Kak. Harapan kita mulai minggu ini anak-anak kelas besar pasti banyak mengumpulkan video. Amin ya. Oke, jangan lupa ya adik-adik ayat hafalannya ya. Ayat hafalan tetap di video kan. Oke, nah jadi untuk hari ini Bang yang khotbah siapa ya? Yang khotbah ini karena guru giliran dari guru sekolah minggu kelas sedang ya. Jadi paham hari ini yang khotbah. Iya, nggak apa-apa ya. Nah jadi untuk minggu lalu itu udah guru gabungan ya dari Bu Miss Juli. Miss Juli minggu lalu kelas kecil yang khotbah. Oh iya. Nah jadi untuk hari ini, untuk minggu ini yang khotbah yang menyampaikan cerita buat untuk adik-adik semua adalah Bang Lamhot sendiri ya. Nah untuk Menyambut firman Tuhan, kita kembali bernyanyi ya. Kita kembali bernyanyi lagu buat Tuhan untuk menyambut firman-Nya yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Ini juga lagu lama nih Bang. Iya. Lagu lama. Walaupun lagunya lama, tapi untuk kemuliaan Tuhan itu tetap enak. Dan Iya. kayaknya Kak ya, lagu-lagu yang lama itu kalau kita nyanyikan kembali rasanya lebih enak lagi. Iya, nostalgia ya. Iya, Bang, nostalgia ya. Iya, lagunya juga enak, kata-katanya juga Enak. Oke, kita sapa firman Tuhan ya dengan lagu pujian yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita nyanyikan. Adik-adik di rumah bersatu lagunya ya kan satu menit. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kita kembali kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyikan. Kasih pasti lemah lembut,
maafkan. Kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarkan kami, ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudusnya batasnya. Ajarkan Tuhan, katakan, ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudusnya batasnya. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita atau firman Tuhan, mari kepada adik-adik di rumah, mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur ya Bapa, walaupun kami tidak bisa berkumpul seperti hari-hari yang lewat. Kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan melalui rumah kami pribadi dan pribadi. Mendirikan mesbah-mesbah doa di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami yakin dan percaya wabah ini pasti berlalu, dan terlalu kebaikan Tuhan yang selalu kami tunggu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari Engkau kuduskan kami ya Bapa, sucikan kami, kuatkan kami dalam mendengarkan firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami perdengarkan. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman, agar kiranya mulut hamba-Mu ini boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Mari Engkau berikan Roh Kudus turun di kehidupan mereka, pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga dengan orang tua kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang mengasihi, membimbing, menyertai mereka di dalam segala kehidupan mereka, agar mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam memulai ibadah ini, pertengahan hingga mengakhirinya, kuasa-Mulah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Ya, adik-adik sekalian, yang menjadi firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 11, pasalnya Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Kalau tidak ada Alkitab, boleh juga Bibel ya, Bibel bahasa Simalungun. Mungkin adik-adik di rumah ada Bibel bahasa Simalungun, yaitu tertulis di dalam Sada Musa 10 sada ayat sada dan sekubani ayat 7. Ya, demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Simalungun demikian firman Tuhan. Sada Musa 10 sada ayat sada dan sekubani ayat 7, atau Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sama-sampinan hata isap tanon anjaha sadolu persahapan. Sanggah namu kesedia berhabisaran, jumpa sedia masada pama inaguri siniar. Jadi mariaran masih ijai, nini sedia ma sama sedia. Tumpah hitama batu merah anjaha tutup hitama diar-diar. Tanah nanti nutung air ma ipakai sedia, jadi batu anjaha sama-sama hirtak ipakai jadi panrohat. Nini sedia ma buka hitama sada huta apa sada menara bata. Nada sulangin papak ni anjaha bahin hitama bata sada guran.
ase ulang mengenap kita husakta noon. Jadi turun majahoba lahu manginah huta apa menara na pinauli ni jolmai. Lupai ninima tunggurna sada bangsa anja sada sahab du sedia ganu. Pamukah ni nasiwa bahenom ni sedia opeon. Anja aha pelang gumbani nado sinurahon ni sedia naso terjadi hon sedia. Eta turun mahita giori kita masahab ni sedia izai ase ulang marsiarusan be sahab ni sedia. Demikianlah firman Tuhan di dalam bahasa Simalungun. Ya, adik-adik sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang pembangunan Menara Babel. Sebelumnya kita melihat bahwa sebelum Menara Babel ini dibangun adalah masa air bah Nabi Nuh. Dan pada masa itu terjadi hujan 40 hari 40 malam, dan yang selamat di situ cuman Nabi Nuh dan yang ada beserta di dalam kapal itu. Oleh karena itu, sesudah manusia bertambah banyak kembali dan mereka keluar dari tanah Sinear melihat ada tanah yang sangat rata, dan manusia menginginkan membangun suatu kota yang sangat besar. Nah, manusia ingin membuat sebuah kota dengan menaranya yang tinggi sampai ke langit. Demikianlah mereka menginginkan supaya hal itu terjadi kepada kehidupan mereka. Tetapi Tuhan tidak menyukai kejadian itu, karena pada hakikatnya Tuhan berfirman kepada manusia supaya manusia itu bertambah banyak beranak cucu untuk menguasai dan mengendalikan dunia ini. Tetapi pada masa itu bangsa-bangsa itu menginginkan membangun sebuah kota yang sangat besar dan supaya mereka tidak berpencar. Nah, disitulah Tuhan marah. Tuhan tidak suka itu terjadi. Nah, pada saat kejadian ini, disinilah awalnya manusia itu memiliki banyak bahasa. Kalau dulu cuma satu bahasa yang diwariskan Adam sampai kepada Nuh, dan itu cuma bahasa yang dimengerti. Dan manusia itu masih di dalam satu suku. Oleh karena itu, karena manusia itu sombong, dan mereka menginginkan supaya mereka tidak bercerai-berai, dan mereka ingin namanya ditinggikan, mereka ingin dihormati. Tuhan tidak suka, dan Tuhan turun untuk mengacaukan kejadian itu. Nah, pada saat itulah bahasa itu terbagi-bagi. Karena pas waktu pembangunan Menara Babel ini, yang di atas minta batu dikasih martil, yang di bawah ngocok semen minta air dikasih pasir. Nah, pada saat itu terjadi kekacauan pada area pembangunan Menara Babel itu, dan itu tidak terjadi karena kacau. Nah, apa yang akan ditekankan di dalam firman Tuhan ini, bahwa kita semua anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Ini adalah kesombongan orang pada zaman dahulu itu ingin membuat suatu menara yang megah, kota yang megah, yang sampai ke langit, supaya dihormati, dipuji orang, dan mereka mengatasi kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak suka segala yang sombong, ketinggian hati. Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik juga kami percaya tidak ada yang sombong. Kalau ada pun 1-2 orang yang sombong, itu harus diubah. Supaya apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita, kita tidak boleh mencemari kasih Tuhan itu dengan kesombongan. Nah, di sini seperti dituliskan Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhannya, kami bacakan dalam bahasa Indonesia karena tadi bahasa Simalungun. Semula bangsa-bangsa di seluruh dunia hanya mempunyai satu bahasa dan mereka memakai kata-kata yang sama. Ketika mereka mengembara ke sebelah timur, sampailah mereka di sebuah dataran Babilonia, lalu menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain,
ayo kita membuat batu bata dan membakarnya sampai keras. Demikianlah mereka mempunyai batu bata untuk rumah dan ter untuk bahan perekatnya. Kata mereka, mari kita dirikan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita termasyhur dan tidak bercerai-berai di seluruh bumi. Maka turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh manusia. Lalu ia berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Sebaiknya kita turun dan memecahkan bahasa mereka, supaya mereka tidak mengerti lagi satu dengan yang lain. Nah, itulah awalnya. Karena kesombongan, supaya mereka bersatu, supaya mereka tidak bercerai-berai. Adik-adik pun di rumah tidak boleh sombong, itu harapan kami ya. Karena segala kesombongan itu akan menimbulkan dosa. Kalau kita sombong, contoh kesombongan itu adalah sifat yang compak. Ibaratnya kita keluarga berada punya mobil, ke sekolah diantar pakai mobil. Nah, ketika ada kawan kita yang berkekurangan, kita mengejek, kamu nggak pernah naik mobil ya? Oh iyalah, kau kan anak orang miskin, kayak gini segala macam. Itu nggak boleh. Tuhan nggak suka dengan itu. Nah, walaupun adik-adik punya mobil, walaupun adik-adik punya segala sesuatu, itu semua berkat dari Tuhan. Makanya apa yang harus kita sombongkan? Karena Tuhan memberikan rezeki kepada kita, melalui orang tua kita diberikan fasilitas. Nah, dan kepada yang berkekurangan pun jangan kecil hati. Nah, tetap semangat, dijadikan motivasi. Kekurangan kita itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memacu semangat kita untuk melakukan yang terbaik. Nah, kalau adik-adik pernah saling mengejek, nilaimu jelek, ialah kau malas belajar. Nah, jadikan itu jadi motivasi. Jangan dendam kepada kawan-kawannya. Ayo kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memotivasi diri kita sendiri supaya semakin giat, jangan sombong. Karena kalau kita sombong, ujung-ujungnya kacau dan dosa, seperti pembangunan menara Babel itu. Karena Tuhan gak suka kepada orang-orang yang sombong. Karena kita ini sama semua di hadapan Tuhan, sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harapan kami kepada adik-adik semua yang ada di rumah yang mendengarkan cerita ini, marilah kita merendahkan diri kita, tidak boleh sombong, selalu bersyukur dengan apa yang telah kita terima, karena itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum kita menutup ibadah ini, tadi ada challenge yang kita buat, yaitu ayat hafalan divideokan dan dikirimkan kepada guru-guru sekolah itu. Dan ini adalah challenge yang kedua. Adik-adik boleh menggambar sebuah menara menurut imajinasi adik-adik, menggambar dan mewarnai, nanti difotokan dan dikirim kepada guru-guru sekolah minggu ya. Coba adik-adik bayangkan, nanti adik baca lagi Kejadian 11 ayat 1 sampai 7 dan gambarkan menara Babel tersebut ya. Itu challenge yang kedua. Ya, baiklah, kita tutup khotbah firman hari ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi tongkat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari ya Tuhan, berkati kami, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu, Roh Pembimbing, agar kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami tidak boleh sombong ya Bapa, karena semua itu berasal daripada Tuhan saja. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau urapi kami, berkati kami, agar kiranya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, kami menjadi pengikut setia Tuhan selama-lamanya. Berkati semua guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu, pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan jemaat, semuanya kami serahkan kepadamu. Biarlah kuasa-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kepada Kak Desi, Kak, ayo kita lanjutkan. Oke, ya, jadi buat kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Mahfud, ya. Jadi diingatkan kembali buat terkhusus kelas besar ya. Challenge kita tuh ada dua ya. Yang pertama tadi ayat hafalan, yang kedua
menggambar dan mewarnai menara Babel ya. Jadi kalau menurut imajinasinya Kak Desi, menara Babel itu warnanya warna merah merah gitu. Ya, jadi berdinding-dinding gede gitu ya. Jadi itu menurut imajinasi kakak. Ya, jadi buat adik-adik semua imajinasinya gimana? Kita tunggu ya. Adik-adik gambar kastel ya, menaranya, kemudian diwarnai. Ya, jadi nanti di foto kirim ke WA guru masing-masing. Ayo kelas besar ya, kita lagi semangat lagi ya. Nah, kita harapkan juga yang dari kelas besar ini bagus-bagus gambarnya. Iya. Karena udah besar. Udah setara master ya. Iya, master. Ya, soalnya dari SMP juga udah ada, SD kelas 6 juga udah ada ya. Nah, jadi untuk menutup ibadah kita kembali bernyanyi lagu Buah Roh Kudus ya. Kenapa lagu Buah Roh Kudus yang kita nyanyikan untuk penutup? Karena tadi kita banyak diajarin tentang sikap yang baik ya. Yang boleh bohong. Kita nyanyikan lagu Kasih Lemah Lembut ya kan. Jadi iya, nggak boleh sombong juga. Ya, jadi kita tutup ibadah kita dengan lagu pujian yang berjudul Kasih Sukacita. Kasih Sukacita, Buah-Buah Roh Kudus. Mari kita nyanyikan. Kita nyanyikan Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Buah Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpinmu kudus setiap hari. Kasih sukacita sekali lagi, lebih semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpinmu kudus setiap hari. Ya, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di awal ibadah kami, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun berada di dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami bersyukur dengan segala yang terjadi di dalam kehidupan kami karena kami merasa dekat dengan Tuhan. Kami merasakan perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan yang melampaui segala apapun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami bersukacita, anak-anak sekolah minggu, guru-guru, semua warga gereja bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan itu kiranya boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebentar lagi ya Bapa, ibadah ini akan selesai. Kiranya kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengingat program-program guru-guru sekolah minggu IKPS Menteng Indah ya Bapak yang terbengkalai karena kondisi ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Berkati semua pimpinan jemaat ya Bapak, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pimpinan negara kami ini pun kami serahkan kepadamu. Biarlah kuasa-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan dosa. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dosa kami ya Bapak. Kiranya Engkau mensucikan dan menguduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami akan pasada ulur nami ase torangkan, semboy dengan nami salahkan dosa. Doa masoman nami torang ikiuja. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dah.